Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisa isu global korupsi. Pertama-tama, kami akan mengulas sedikit tentang pengertian dari korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan korupsi merupakan tindakan setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Mari kita lanjut kepada analisa masalah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isu menggunakan pentahelix. Ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu government atau pemerintah. Isu masalah yang kami dapatkan yaitu mantan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016-2021 diduga melakukan tindakan korupsi terhadap 6 kegiatan di Sekretariat Daerah Kuansing yang menimbulkan kerugian terhadap negara sebesar 5,8 miliar. Lanjut yang kedua yaitu bisnis. Isu masalahnya terjadinya korupsi di PT Jasindo terkait bisnis asuransi dan biaya asuransi migas tahun 2020 sebesar 6 miliar dan 462.795 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya yang ketiga akademik. Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemotongan dana alokasi khusus atau DAK pendidikan di Kabupaten Cianjur tahun 2018. Kemudian yang keempat, komunitas. Isu yang diangkat yaitu komunitas anti korupsi di Indonesia masih kurang berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, media, yaitu masih kurangnya peran media massa dalam mencegah tindakan korupsi. Selanjutnya, kami akan menganalisis masalah dengan menggunakan metode USG. Isu yang pertama, mantan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016-2021 diduga melakukan tindakan korupsi terhadap 6 kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang menimbulkan kerugian negara sebesar 5,8 miliar dengan total prioritas 12. Yang kedua, korupsi di PT Jasindo terkait bisnis asuransi dan migas tahun 2020 sebesar 6 miliar dan 462.795 dolar Amerika Serikat dengan total priority 11. Yang ketiga, Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemotongan dana alokasi khusus atau DAK pendidikan di Kabupaten Cianjur tahun 2018 dengan total priority 10. Yang keempat, komunitas anti korupsi di Indonesia kurang berperan aktif dalam pencegahan tindakan korupsi dengan total priority 9. Yang kelima, masih kurangnya peran media massa dalam mencegah tindakan korupsi dengan total priority 8. Dari metode tersebut diperoleh kesimpulan bahwa isu pertama tentang kasus korupsi yang dilakukan mantan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dengan skor 12 menjadi prioritas kami dalam memecahkan masalah. Saya akan menjelaskan analisis isu dengan menggunakan diagram fishbone. Kelompok kami sudah menetapkan isu yang paling penting untuk dibahas, yaitu kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah individu. A. Besarnya kebutuhan seseorang. B.
kebiasaan hidup yang royal. C. Perasaan yang selalu tamak. Dan D. Kurangnya keimanan seseorang. Yang kedua yaitu organisasi. A. Kurangnya pengawasan dari organisasi. B. Sistem organisasi yang salah. C. Tidak saling terbukanya atau tidak transparan. Dan yang D. Keteladanan dari pemimpin. Yang ketiga, aturan. A. Peraturan hanya menguntungkan penguasa. B. Tidak tegaknya hukum tentang korupsi. C. Hukum bisa dibeli oleh penguasa. Dan D. Ancaman hukum tidak terlalu berat. Yang keempat adalah lingkungan. A. Merasa korupsi adalah hal yang biasa. B. Desahan dari keluarga. C. Membudayanya kebiasaan korupsi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hasil analisis SWOT yang telah kami lakukan. Ada 4 aspek, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Adapun kekuatan dari isu yang kami bahas adalah yaitu menjadi harapan bagi masyarakat untuk pemerintahan yang lebih bersih dan dari korupsi. Kemudian memberikan edukasi tentang pelanggaran tindak korupsi dan pedoman bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem pemerintahan. Sedangkan kelemahannya yaitu adanya tindakan-tindakan korupsi baru yang muncul, masyarakat menganggap korupsi hal yang lumrah, dan banyaknya tatanan atau sistem yang perlu diperbaiki. Peluang dari isu ini adalah memperbaiki sistem pemerintahan, berkurangnya angka kasus korupsi, dan terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sedangkan ancamannya yaitu terjadinya kerugian dengan nilai yang tinggi bagi daerah, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan merusak nama baik pemerintahan daerah. Setelah menganalisis dengan metode USG, Fishbone, dan SWOT, kami akan memberikan alternatif penyelesaian terhadap isu yang telah kami analisis. Adapun alternatif penyelesaiannya yaitu yang pertama, memberikan edukasi tentang pelanggaran korupsi dengan tahapan mendata lingkungan-lingkungan kerja di instansi, dan selanjutnya memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang tindakan korupsi serta sanksi pelanggarannya. Hasil yang diharapkan adalah menambah wawasan ASN dan menumbuhkan rasa tanggung jawab ASN untuk bersikap jujur dalam menjalankan tugas dan menghindari perilaku korupsi. Para pihak yang terkait yaitu pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan ASN. Selanjutnya, alternatif selanjutnya yaitu meningkatkan etika dan sikap spiritual ASN di lingkungan kerja. Adapun tahapnya yaitu yang pertama, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang kedua, melakukan evaluasi-evaluasi kepada pegawai daerah berkaitan dengan etika dan perilaku. Sedangkan hasil yang diharapkan yaitu mengembangkan sikap spiritual ASN dan etika dalam menjalankan tugas, sehingga ASN menghindari perilaku yang bertentangan dengan etika atau nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, melakukan pencegahan kasus korupsi dengan tahapan yang pertama, membentuk unit pelaporan kasus korupsi baik offline maupun online. Yang kedua, menyelidiki perilaku ASN yang dicurigai menjadi cikal bakal tindakan korupsi. Hasil yang diharapkan yaitu
mudahnya mendeteksi perilaku-perilaku atau tindakan korupsi. Pihak yang terkait yaitu pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi dan masyarakat. Alternatif yang keempat yaitu memperkuat penegakan hukum. Tahapannya, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Yang kedua, menindaklanjuti tindakan korupsi secara tanggap dan adil. Hasil yang diharapkan yaitu adanya aturan membuat ASN menjaga sikap dan perilakunya dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Para pihak yang terkait yaitu KPK dan ASN. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai analisis isu korupsi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.